Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, warga jemaat GKJW Tanjung Perak. Atas nama Majelis Jemaat GKJW Tanjung Perak, saya menyambut dengan sukacita Ibu, Bapak, dan saudara-saudari semua dalam ibadah minggu hari ini. Marilah kita hayati perjumpaan dengan Tuhan ini dengan penuh ungkapan syukur dan hormat, sekalipun kita lakukan di dalam rumah kita masing-masing. Biarlah itu menjadi bukti, bakti, dan kesetiaan kita kepada Allah, Sang Sumber hidup kita. Mewakili Majelis Jemaat GKJW Tanjung Perak, perkenankan saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang dalam minggu-minggu ini merayakan ulang tahun, baik kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Kiranya Tuhan senantiasa mengaruniakan berkat dan rahmat-Nya kepada ibu, bapak, saudara, dan anak-anak semua. Untuk selanjutnya, jemaat diundang untuk bangkit berdiri, dan marilah kita awali ibadah minggu hari ini dengan ungkapan demikian. Hari ini kita melaksanakan ibadah pembukaan bulan keluarga GKJW. Keluarga adalah wujud persekutuan kasih. Di dalam keluarga kita saling berbagi, kita saling peduli, mengasihi, dan mengampuni. Tuhan Yesus Kristus senantiasa hadir di tengah-tengah keluarga kita masing-masing untuk memberkati dan menyertai kita. Kini, marilah kita datang menghadap kepada Tuhan dengan penuh sukacita, menyembah dan mengagungkan Tuhan. Jemaat, kami ajak untuk menyanyikan pujian PKJ 13 bait 1 dan 3, kita masuk rumahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita masuk dalam ibadah pada saat ini. Setiap hati, mari kita mengaku bahwa ibadah pembukaan bulan keluarga pada hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita menyertai jemaat semuanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam perayaan ibadah minggu hari ini, kita bersama-sama juga mengawali kegiatan bulan keluarga. Bersama dengan seluruh warga Gereja Kristen Jawi Wetan, kita diajak menghayati sebuah tema, yaitu
keluarga yang lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan Allah. Keluarga yang lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan Allah. Sebuah tema yang menyiratkan doa dan harapan bagi keluarga-keluarga Kristen agar tetap utuh, mampu memelihara dan merawat persekutuan kasih, serta mampu menjadi saluran berkat bagi sesama di tengah berbagai macam pergumulan dan persoalan yang sedang kita alami bersama. Mari kita sambut tema ibadah ini dengan bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 318. Kita pujikan bait yang pertama dan kedua, berbahagia tiap rumah tangga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di saat ini kita bersama-sama diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita akan ungkapkan pengakuan dosa kita bersama-sama dengan kita lakukan secara litani. Saya beri kesempatan kepada seluruh anggota keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, kita akan akui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita tahu sebagai keluarga kita dipanggil untuk saling mengasihi dan mengampuni satu dengan yang lain. Tetapi nyatanya seringkali kita bersikap dan berperilaku tidak baik satu dengan yang lain. Karena itu, mari kita bersama-sama memohon pengampunan kepada Tuhan melalui litani pengakuan dosa kita. Sebagai suami, kami mengaku, Bapa, Engkau telah memberikan istri kepada kami untuk menjadi penolong bagi kami. Tetapi seringkali kami kurang menghargainya. Ya Bapa, ampunilah kami. Sebagai istri, kami mengaku, ya Tuhan, Engkau telah mengaruniakan anak bagi kami, tetapi kami belum mampu sepenuhnya mengasihi dan merawat anak kami dengan baik. Ya Tuhan, ampunilah kami. Sebagai anak, kami mengaku, Bapa,
Engkau memberikan ayah dan ibu kepada kami, tapi kami sering kali kurang menghormati dan mengecewakan mereka. Ya Bapa, ampunilah kami. Bapa, ampunilah kami dan mampukanlah kami untuk secara nyata saling mengasihi. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang panjenengan semua untuk berdiri. Mari, bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita terima berita anugerah pengampunan dari Tuhan, sebagaimana kesaksian firman-Nya yang demikian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Berbahagia setiap kita yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan menyanyi pujian dari Kidung Jemaat 381, bait yang pertama dan kedua, Yang Maha Kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk menerima sabda firman Tuhan. Karena itu bersama-sama mari kita berdoa. Tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan kesaksian firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan berkenan menolong kami, agar ketika kami membaca dan kami merenungkan firman-Mu, kami dimampukan untuk memahaminya, terlebih dimampukan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, kiranya hikmat dari Tuhan senantiasa menaungi hamba-Mu ini, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini hanyalah kehendak Tuhan yang terjadi atas kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami bersama-sama siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca saksian firman Tuhan. Saksian firman Tuhan pada saat ini tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-10. Mari kita perhatikan bersama-sama, kita simak bersama-sama ayat 34 sampai dengan ayat 42. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 34 sampai dengan ayat 42. Demikian kesaksian firman Tuhan, saya akan membacakan untuk jemaat semuanya. Yesus membawa pemisah bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya.
Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah kesaksian firman Tuhan. Tentu yang berbahagia ialah setiap kita yang memelihara firman dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari jemaat sekalian kita respon pembacaan firman Tuhan dengan menyanyi dari pujian Kidung Jemaat 53. Kita pujikan baitnya yang pertama. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dan anak-anakku yang saat ini bersama-sama membangun ibadah. Bagaimana kabar panjenengan semuanya? Saya berharap panjenengan dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan bersukacita bersama-sama dengan keluarga. Mengawali perenungan kita secara khusus di pembukaan bulan keluarga ini, menarik kalau kita berbicara membahas kehidupan keluarga. Saya ingin bertanya kepada panjenengan semua, Ibu Bapak, apakah dalam kehidupan keluarga panjenengan selama ini berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan tidak ada kendala satu apapun? Paling kurang pertanyaannya mungkin menjadi seperti ini. Panjenengan pernah padu mboten dengan suami atau dengan istri atau dengan anak-anak gitu. Nggih. Kalau saya melirik majelis di sebelah kanan saya ini guyu tandanya, waduh mboten nate, Pak. Mboten nate gang. Nggih. Bapak Ibu, pernahkah kita padu dalam kehidupan atau bahasanya itu bertengkar begitu, mungkin juga oleh karena perbedaan pendapat, mungkin juga karena faktor-faktor yang lain yang menyebabkan panjenengan padu, tukaran, nesu-nesuan antara suami dan istri atau mungkin anak dengan orang tua karena sesuatu hal membuat anak itu kemudian marah kepada orang tuanya ataupun sebaliknya. Tentu sebagai keluarga kita pernah mengalaminya. Nah, pertanyaan yang penting kemudian bagaimana panjenengan menyikapi atau bagaimana upaya panjenengan, usaha panjenengan untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau
tiba-tiba di keluarga panjenengan terus kemudian tukaran, padu antara suami dan istri. Mungkin bapak-bapak begitu padu dengan ibunya atau istrinya begitu. Biasanya apa yang panjenengan lakukan? Atau solusi apa yang panjenengan ambil untuk menyikapi situasi semacam itu? Oh, ada yang kemudian purek gitu nggih. Purek niku ya kemudian meninggalkan rumah. Ada yang nesu gak wawuh nggih. Pirsa nggih gak wawuh niku nggih. Tidak mau ngomong satu dengan yang lain. Jadi seharian diam saja, ditakoni mendel mawon diam saja. Tetapi bagaimana panjenengan menyikapi itu Ibu Bapak? Saya pikir masing-masing dari kita itu menyikapinya berbeda-beda. Tergantung juga sumber masalahnya apa. Kalau masalahnya itu sederhana biasanya nesune yoga dawa-dawa. Tapi kalau sudah muangkele kenemenan biasanya nesunya itu bisa berkepanjangan. Nggih napa mboten? Tetapi monggo. Jawaban pasti ada dalam diri panjenengan masing-masing ketika panjenengan dalam kehidupan keluarga mengalami situasi semacam itu. Hal yang ingin saya katakan kepada panjenengan semua Ibu Bapak, bahwa ternyata perjalanan kehidupan keluarga itu tidak pernah lepas dari pergumulan, dari persoalan. Bahkan keluarga Kristen yang sejatinya dipanggil untuk menghadirkan cinta kasih dalam kehidupannya, bahkan dalam lingkup kecil keluarga juga seringkali gagal mewujud nyatakan cinta kasih dalam kehidupan keluarganya, yang nyatanya keluarga itu adalah orang-orang yang dikasihinya. Bayangkan Ibu Bapak, dengan orang yang dicintai, orang yang dikasihi saja kadang-kadang kita gagal untuk mengasihi. Bagaimana mungkin kita bisa mewujudkan cinta kasih kita kepada orang-orang di luar sana yang mungkin kita tidak kenal? Apakah kita mampu untuk mewujudkan cinta kasih kita? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata memang dalam kehidupan perjalanan keluarga Kristen, dalam upaya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, keluarga yang lestari, bahkan juga keluarga yang turut serta dalam karya Tuhan itu bukanlah perkara yang mudah. Saya yakin dan percaya akan ada banyak tantangan, akan ada banyak hal yang membuat kita itu gagal mewujudkan cinta kasih dalam kehidupan kita. Tetapi tidak sedikit juga ada keluarga-keluarga Kristen yang ketika menghadapi pergumulan, menghadapi permasalahan atau bahkan ketika padu dengan anggota keluarganya itu memilih untuk bersikap sabar. Sabar. Kadang-kadang ada yang memilih bersikap, ya wis lah, kalau yang satu itu sedang marah-marah, saya mending diam saja. Saya memilih untuk lebih merendahkan diri, merendahkan hati, gak ikut-ikutan untuk marah, supaya situasinya bisa terkendali. Atau ketika ada salah satu anggota keluarganya, entah pasangan hidupnya itu yang mengalami atau yang sedang marah, yang sedang mengungkapkan emosinya, ternyata yang dilakukannya adalah, ya wis, aku gak mau ikut-ikutan marah. Atau ketika melihat pasangan hidupnya, anak-anaknya itu melakukan kesalahan, bahkan kesalahan itu besar, yang satu lebih memilih untuk, ya wis lah, tak ampuni. Memilih untuk mengampuni, memilih untuk mengasihi. Saya yakin dan percaya Ibu Bapak, apa yang saya ceritakan ini, apa yang saya sampaikan ini juga dilakukan di dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Khususnya warga Pasamuan Jemaat Tanjung Perak. Meskipun ada amarah, meskipun ada pertengkaran dalam kehidupan keluarga, meskipun ada perselisihan di antara hubungan suami dan istri, hubungan antara anak dan orang tua, tetapi kasih itu tetap terus tumbuh. Kasih itu tetap terus dipupuk. Kemudian hal mengampuni, kepedulian itu tetap ada.
Mengapa demikian? Ternyata memang sebagai umat Tuhan, kita sering kali mendengar, kita sering kali mendapatkan suntikan-suntikan, kita sering kali mendapatkan nasihat dari kitab suci, pengajaran dari Tuhan Yesus bagaimana kehidupan Kristiani, keluarga Kristiani itu harus dijalani. Secara khusus pada saat ini, Injil Matius yang kita baca, memang terkesan Ibu Bapak, bacaan kita itu kontradiktif. Orang banyak berharap ketika mengalami pergumulan dalam kehidupannya, Tuhan Yesus itu datang memberi kedamaian. Tuhan Yesus itu datang menolongnya. Tetapi apa yang disampaikan melalui Injil Matius ini kelihatannya berbeda. Kenapa? Tuhan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk membawa damai, tetapi membawa pedang. Yang memisahkan antara orang tua dengan anaknya, memisahkan antara menantu dengan mertuanya. Artinya gambaran Tuhan Yesus yang sejatinya kita bayangkan kehadirannya itu membawa damai sejahtera, tetapi dikatakan di sini Tuhan Yesus itu seakan-akan datang malah membawa kerusakan dalam kehidupan keluarga-keluarga ini. Tetapi apa makna dibalik semua ini, Ibu Bapak? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah bagian pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Pengajaran yang sangat radikal. Bagaimana kehidupan murid-murid itu ditantang. Dari nasihat, dari pengajaran Tuhan Yesus ini tersirat sebuah makna di mana pada akhirnya para pengikut Kristus itu atau setiap orang yang percaya pada Kristus itu harus memilih. Memilih mengikut Tuhan, mengikut Dia atau tidak. Artinya Ibu Bapak, gambaran ini adalah sebuah ungkapan yang tersirat, sebuah makna di mana keyakinan seseorang, di mana ketaatan, kesetiaan seseorang itu dipertaruhkan. Kita mengingat bahwa pengajaran Matius secara umum mengajarkan tentang bagaimana Injil Kerajaan Allah itu diberitakan. Ada satu ungkapan di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ini menunjukkan bahwa memang Matius ingin mengedepankan sikap hidup manusia yang memang setia, sikap hidup manusia yang taat kepada Tuhan. Artinya mengedepankan Kristus, mengedepankan pola-pola ilahi, ajaran-ajaran Kristus di dalam menghadapi berbagai macam realita kehidupannya. Jadi sama seperti keluarga-keluarga tadi, kalau keluarga-keluarga tadi yang padu, yang tukaran, kemudian cara menyelesaikannya adalah nesu, pure, dan lain sebagainya, yang dikedepankan itu sebenarnya bukan kerajaan Allah, bukan Kristus, tetapi yang dikedepankan itu hanyalah ego. Apalagi kalau sudah tukar padu, bertengkar, suami dan istri biasanya itu bukan rebutan yang benar, tetapi rebutan sopo sing salah, saling menyalahkan, sing direbutne, wah aku yang paling benar, aku yang paling benar, egonya. Karena itu yang sering muncul ketika ada persoalan pergumulan dalam keluarga itu adalah egonya. Tetapi hari ini Ibu Bapak melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa Matius pasal 10 ayat 34 sampai dengan ayat 42 ini menyiratkan ajaran Tuhan Yesus supaya dalam segala sesuatu manusia harus mengedepankan Kristus. Manusia harus mengedepankan pola-pola ilahi. Termasuk juga dalam kehidupan keluarga. Menyikapi pergumulan keluarga, menyikapi persoalan-persoalan dalam keluarga harusnya mengedepankan pola-pola Kristus. Pola-pola ilahi. Nah, dengan mengedepankan pola-pola ilahi inilah kemudian akan membedakan, yang akan mempertentangkan, yang kemudian memisahkan antara kehidupan yang dikuasai dengan kehidupan rohani dengan kehidupan yang dikuasai oleh kehidupan ilahi itu.
Dan disinilah Kristus hadir. Orang yang memilih mengikut Kristus, keluarga-keluarga yang memilih mengikut setia pada Kristus akan mengikuti jalan-jalan ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan. Tetapi bagi mereka yang tidak mau mengikutinya, tentu keinginan daging, keinginan jasmani, keegoisan manusianya yang lebih ditonjolkan. Nah, Ibu Bapak, setidaknya ada beberapa hal yang diajarkan melalui bacaan kita bagaimana keluarga-keluarga Kristen itu dimampukan untuk menjalani kehidupan, memilih kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan, memiliki kehidupan yang berpola pada pola-pola kehidupan ilahi. Kita perhatikan ayat 40 sampai dengan 42. Ayat 40 dikatakan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Menyambut. Di sini ternyata pola kehidupan rohani, pola kehidupan ilahi yang diajarkan Tuhan Yesus adalah menyambut. Menyambut itu identik dengan orang mau menerima. Jadi dalam kehidupan keluarga yang berpola pada pola ilahi itu sejatinya adalah keluarga-keluarga yang mau menerima. Menerima siapa? Menerima semuanya. Menerima pasangannya dengan kelebihan dan kekurangannya. Menerima anak-anak dengan segala kemampuan-kemampuannya. Ada banyak keluarga-keluarga yang tidak mampu menerima keberadaan keluarganya. Apalagi kalau melihat mungkin ada anggota keluarganya itu yang mengalami atau memiliki kelemahan. Malu kalau mengakuinya. Ibu bapak, keluarga yang ilahi sebagaimana digambarkan oleh Tuhan Yesus ini, bahwa keluarga itu mau menerima. Menerima siapapun dalam kehidupannya. Menerima apapun yang dimiliki oleh anggota keluarganya. Dengan penerimaan itu, keluarga itu akan menjadi keluarga yang harmonis. Keluarga itu akan menjadi keluarga yang memang keluarga yang penuh dengan kedamaian dan sukacita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, ibu bapak, dikatakan barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan seterusnya. Nabi. Salah satu tugas nabi itu adalah biasanya menyatakan kesalahan, mengkritik hal-hal yang negatif, mengkritik sesuatu yang tidak sesuai dengan tatanan. Nah, sebagai keluarga Kristen, harusnya kita pun juga mau menerima kritikan, mau menerima masukan-masukan dari orang lain, atau mau menerima masukan dari keluarga kita. Yang seringkali terjadi, ibu bapak, kadang-kadang orang tua itu seringkali tidak mau menerima masukan dari anak-anaknya. Karena dirasa orang tua itu lebih punya pengalaman. Mau menerima kritikan, mau menerima teguran, mau mengakui kesalahan. Jadi ketika menyambut seorang nabi, ini adalah sebuah kiasan bagaimana keluarga itu pun juga mau menerima teguran, mau menerima kritikan dan masukan dari yang lain. Karena dalam kehidupan kita, sejatinya memang kita tidak sempurna. Menerima masukan, menerima kritikan dari orang lain, orang-orang terdekat kita, tentu itu akan membangun kehidupan kita juga bersama-sama dengan keluarga kita. Hal yang ketiga, ibu bapak, dikatakan di situ, barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Menyambut orang benar. Ada kaitannya bahwa orang benar itu selalu yang dilihat adalah perbuatan, nilai-nilai kebenaran yang dilakukan, dan itu yang perlu diteladani. Menyambut orang benar berarti keluarga itu berani mengambil sikap untuk mau belajar dan meneladani sesuatu yang baik, sesuatu yang benar dalam kehidupannya. Mau meneladani, mau belajar. Kadang-kadang dalam kehidupan kita tidak mau belajar, merasa saya ini yang paling benar, saya ini yang paling pinter, saya ini yang paling. Padahal sejatinya ibu bapak, kehidupan dalam keluarga itu bukan lagi siapa yang paling,
Tetapi nilai yang dikembangkan adalah saling. Beda P dengan S. Kalau P paling itu masing-masing merasa bahwa saya ini lebih hebat, saya ini yang paling kuat, saya ini yang paling berpengaruh, saya ini yang paling memiliki peran dalam kehidupan keluarga. Tetapi keluarga itu harus dibangun dengan sikap saling. Saling menghargai, saling membantu, saling menolong, bukan lagi paling. Mau belajar, menerima, menyambut orang benar berarti kita mau meneladani, mau belajar dari yang lainnya. Hal yang keempat dikatakan di situ, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Memberi air secangkir, memberi. Ternyata gambaran keluarga, pola kehidupan keluarga atau pola ilahi yang bisa dibangun dikembangkan dalam keluarga yang ketiga adalah mau berbagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga ternyata bukan hanya sekedar kita hidup untuk menerima satu dengan yang lain, bukan hanya terbatas pada kita mau menerima teguran kritikan, juga bukan hanya sebatas kita mau belajar, tetapi juga kita mau memberi. Bukan hanya kita mau menerima saja, tetapi kita mau memberi. Karena bayangkan Ibu Bapak, tubuh kita ini. Tubuh kita itu kalau menerima terus tanpa kita mau memberi, apa jadinya? Sama seperti saya itu senang menerima makanan, tetapi tidak mau berolahraga. Beda dengan Pak Agus nih. Pak Agus itu masih badminton ya. Artinya ada sesuatu yang dikeluarkan, tetapi kalau tubuh ini terus menerima, tentunya itu tidak baik. Ibu bapak berbagi menjadi penting bagi kehidupan keluarga supaya keluarga ini tidak kegemukan, tetapi juga keluarga ini menjadi seimbang dalam kehidupan. Karena itu pola hidup ilahi sejatinya adalah ketika kita mau memberlakukan semuanya itu dalam kehidupan kita. Kita mau menerima orang lain dalam segala kelebihan dan kekurangannya. Kita mau menerima teguran kritikan dari orang lain dan kita mau belajar dari orang lain serta kita mau berbagi. Itulah gambaran ideal dari sebuah keluarga menurut nasihat Tuhan Yesus dari Injil Matius ini. Karena itu Ibu Bapak, di tengah-tengah kehidupan kita saat ini menghadapi pandemi COVID-19 ini, tentu banyak keluarga-keluarga yang mengalami banyak pergumulan. Mengalami banyak persoalan-persoalan yang menyebabkan keluarga itu bisa saja mengalami pergumulan hingga akhirnya keluarga itu tidak utuh lagi. Rumah yang sejatinya menjadi tempat yang nyaman, ternyata menjadi tempat yang sudah tidak nyaman lagi. Karena itu belajar dari apa yang disampaikan, yang dinasihatkan Tuhan Yesus ini. Mari kita pilih pola kehidupan ilahi dalam kehidupan keluarga kita. Supaya keluarga kita itu tetap lestari, keluarga kita itu tetap hidup, dan syukur kita bisa mampu melalui keluarga kita ikut serta di dalam karya Tuhan Allah. Mengedepankan Tuhan dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita, memampukan kita untuk tetap menjaga keluarga kita itu tetap lestari. Dan mengedepankan Tuhan dalam kehidupan kita, memampukan kita untuk turut serta di dalam karya Tuhan, di dalam kehidupan kita. Mari Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, menghayati bulan keluarga di tahun 2020 ini. Kita belajar, kita berupaya untuk menjaga keutuhan, sekaligus juga memelihara kehidupan cinta kasih kita dalam keluarga kita masing-masing, supaya keluarga kita tetap lestari dan dimampukan untuk menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama kita mengambil saat teduh.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dan mengasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita memperbaharui iman kita dengan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengaturkan persembahan sebagai tanda syukur atas berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima dalam kehidupan kita. Mendasari ucapan syukur pada saat ini, mari kita dengar dan hayati bersama kesaksian firman-Nya yang demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. 2 Korintus 8 ayat 12. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur, marilah kita aturkan persembahan kita kepada Tuhan dengan kita iringi pujian NKB 133 bait 1 dan 3. Syukur padamu ya Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Di saat ini doa syafaat akan dipimpin oleh keluarga kita dari keluarga Bapak Wandiru. Mari bersama kita berdoa. Mari jemaat, kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan Allah kami, sembah dalam Tuhan Yesus. Kami bersimpuh di dalam hadirat-Mu, seraya menaikkan puji syukur kami kepadamu atas segala berkat pemeliharaan Tuhan bagi kami. Kami mengakui bahwa kami sering mendukakan hati Tuhan lewat pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Ya Tuhan,
layakkan kami kembali menjadi anak-anak tebusan tangan-Mu. Pada saat ini kami berdoa, memohon terang ilahi Tuhan untuk menerangi kegelapan hati dan pikiran kami yang seringkali gagal memahami dan mengerti maksud, tujuan, jalan, dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, terangilah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu memahami dan mengerti jalan serta kehendak Tuhan dalam berbagai kehidupan maupun pelayanan kami. Kami akui bahwa di tengah perjalanan kehidupan kami di dunia, kami lebih cenderung mengandalkan kemampuan kami, mengabaikan kekuatan dan tuntunan Roh-Mu yang kudus. Tapi justru kegagalan yang kami dapati. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami, ubah kami sesuai dengan jalan dan kehendak Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan bagi kami bukan malapetaka, tetapi rancangan damai, sejahtera, dan sukacita. Inilah doa dan permohonan kami. Tuntunlah kami senantiasa ke jalan-Mu, agar kami dapat memahami kehendak-Mu, baik di dalam keseharian kami, pekerjaan kami, maupun pelayanan kami, semua di GKJW Jemaat Tanjung Perak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, Tuhan yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kepadamu ya Tuhan, saat ini kami bersimpuh dengan kepala yang tertunduk, namun dengan hati yang terangkat, memohon belas kasih-Mu, agar kami senantiasa dilayakkan oleh Tuhan sebagai umat-Mu. Kami datang menopangkan tangan kami, seraya mendoakan keluarga-keluarga Kristen GKJW yang terhimpun di dalam wadah Majelis Agung GKJW. Kami memohon ya Tuhan, akan tuntunan Roh-Mu yang kudus, untuk menerangi setiap langkah keluarga-keluarga Kristen, dan senantiasa berjalan dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Kuatkanlah keluarga-keluarga Kristen ya Tuhan, untuk dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh ucapan syukur, dan yang terutama ya Tuhan, tuntunlah kami dan anggota keluarga-keluarga Kristen, pribadi lepas pribadi, agar tetap setia dalam melayani Tuhan. Karena kami tahu bahwa dengan Tuhan kehidupan kami akan kekal sampai selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, pada kesempatan ini juga kami mendoakan persembahan yang sudah terkumpul hari ini, yaitu berkat-berkat yang kami terima dari Tuhan sendiri, baik itu persembahan minggu, persembahan syukur, persembahan pembangunan, ataupun persembahan lainnya. Kiranya Tuhan urapi dan kuduskan, agar dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi tangan-tangan yang memberikan persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati dan cukupkanlah sesuai dengan kasih dan rahmat-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, ajarkanlah kami senantiasa untuk mempersembahkan seluruh hidup dan penghidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami berdoa kepadamu ya Tuhan,
seraya memohon perlindungan dan pemeliharaan Tuhan kepada bangsa kami, bangsa Indonesia, khususnya seluruh warga jemaat GKJW Tanjung Perak, agar segera terbebas dari penyebaran virus corona ini. Banyak dari kami, baik langsung maupun tidak langsung, merasakan dampak dari wabah ini. Kuatkanlah kami ya Tuhan, dan hindarkanlah kami dari wabah ini. Anugerahkanlah kesembuhan bagi mereka yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Dekapkanlah dalam kasih-Mu ya Bapa, para tenaga medis, para dokter, perawat, seluruh petugas kesehatan, para peneliti bidang kesehatan, para saudara yang merawat pasien, agar mereka tambah dan tegar dalam upaya membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa kami, agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif. Tuntunlah pula para gembala kami, Bapak, Pendeta, dan seluruh majelis jemaat, agar dapat menggembalakan kami dengan roh kebijaksanaan dan menuntun kami umat-Mu untuk semakin berserah diri kepada penyelenggaraanmu. Terimalah doa ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan atas segala-gala perlindungan-Mu, baik kehidupan pribadi kami, keluarga kami, maupun kehidupan persekutuan di gereja kami GKJW Tanjung Perak. Kami berdoa bagi pengurus harian Majelis Jemaat Bapak Pendeta Stevi Christian Rumere dan Majelis Jemaat serta Badan Pembantu Majelis Jemaat serta seluruh warga Jemaat GKJW Tanjung Perak. Kami memohon kebijaksanaan dan perlindungan yang dari Tuhan sendiri senantiasa bersukacita dalam menjalankan kegiatan-kegiatan dalam berbagai bidang pelayanan di gereja kami, bidang teologi, persekutuan, kesaksian, dan pelayanan serta penatalayaan. Tuntunlah dan berikanlah kesehatan dan kebijaksanaan Tuhan untuk para pengurus supaya setia senantiasa melayani Tuhan. Demi pertumbuhan dan perkembangan iman percaya kami kepadamu. Terimalah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita akhiri doa syafaat ini dengan menyanyikan lagu Doa Bapa Kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang jemaat sekalian berdiri. Mari bersama-sama kita undur dari ibadah kita dalam pengutusan Tuhan. Ingatlah firman-Nya yang demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Mari kita pujikan bersama-sama Kidung Ria 38, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang menjadi keluarganya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai jemaat semuanya dari sekarang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu pagi ini yang di dalamnya sekaligus pembukaan bulan keluarga telah usai. Biarlah di dalam memasuki bulan keluarga ini, kita bisa menghayatinya untuk saling mengasihi, untuk saling peduli, untuk saling berbagi, dan menjadi berkat, paling tidak antar sesama anggota keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati panjenengan semua. Amin.